Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah menilai rencana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya korupsi tidak masuk akal. Herdiansyah berpandangan solusi mengurangi perilaku korupsi bukanlah menaikkan gaji mereka, melainkan memperbaiki mekanisme dalam tubuh partai politik. Usulan menaikkan gaji kepala daerah menuai reaksi publik, apalagi alasannya karena beban pekerjaan kepala daerah yang kian berat dan demi mengurangi tindak pidana korupsi. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai menaikkan gaji kepala daerah demi mengurangi korupsi adalah keliru. Hamzah menyebut akar permasalahan dari perilaku korupsi bukanlah jumlah gaji yang diterima para kepala daerah, melainkan tingginya biaya politik dan buruknya mekanisme partai politik. Karena problem mendasarnya bukan soal menaikkan gaji atau pendapatan kepala daerah. Kita mesti berusaha bagaimana mencari akar persoalannya. Satu, misalnya keterlibatan kepala-kepala daerah yang sampai hari ini misalnya sudah 17 plus 1 kemarin yang terjaring OTT KPK, itu mesti dipahami pada hulu persoalannya. Satu, itu berkaitan dengan kos politik. Kos politik ini kan berdampak kepada kepala daerah sehingga mereka berpikir untuk mengembalikan modal politiknya. Dengan mengusulkan kenaikan gaji atau pendapatan kepala daerah, itu adalah solusi yang keliru dan tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana korupsi di kepala-kepala daerah. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR, para ketua asosiasi pemerintah daerah berkeluh kesah jika beban pekerjaan mereka semakin tinggi dan tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka pun mendesak agar peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah segera direvisi. Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat banyak dan kompleksitasnya. Belum terdapat regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Menanggapi keluhan Asosiasi Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memberikan sinyal untuk mengubah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tersebut. Sebelumnya sepanjang 2026 sebanyak 12 kepala daerah terjaring OTT KPK. KPK menyebut pemicunya adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah terus didorong menjadi lebih modern dan berbasis data. Melalui Indonesia Catalog Expo and Forum atau ICEF bersama Indonesia Procurement Forum Expo 2026, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan sekitar 15.000 pembeli dari berbagai instansi pemerintah. Pameran ICEF bersama Indonesia Procurement Forum Expo 2026 yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pelaku pengadaan. Kegiatan ini bertujuan mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, efisien, dan berbasis data. Selain menargetkan sekitar 15.000 pengunjung dari berbagai instansi pemerintah, pameran juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperluas akses ke pasar pengadaan pemerintah. Salah satunya, MBIS Market Loka Pasar Mitra LKPP yang menampilkan berbagai solusi pengadaan digital untuk memudahkan instansi pemerintah dalam mencari produk dalam negeri, mengelola transaksi, hingga administrasi perpajakan secara lebih efisien. Di dalam ajang ICF selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kami di dalam mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah. Dan menurut kami ICF adalah salah satu wadah strategis di dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang lebih efisien serta inklusif. Bisnis di e-katalog untuk memastikan bahwa harganya adalah harga yang terbaik, penyedianya juga adalah penyedia yang terbaik, kapasitasnya juga terlihat, sehingga nanti itu menjadi satu pasar yang terbuka, di mana semua bisa melihat dan ikut mengoreksi. Gunung Etna di Italia kembali menunjukkan keganasannya dengan memuntahkan lava pijar dan ledakan dahsyat yang menggetarkan langit Pulau Sisilia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Presiden Prabowo Subianto minta unsur elit di semua bidang bersatu. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden. Kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas